Halo Gemini, kita bertemu lagi untuk reading edisi bulan April ya. Kita akan reading tentang prediksi asmara dan finansial. Oke, kita langsung ambil kartunya. Seperti biasa, saya akan shuffle menjadi 2 baris. Baris yang pertama untuk prediksi asmara, baris kedua untuk prediksi finansial. Masing-masing baris saya akan tebar 8 kartu ya. Oke, kita sudah dapat kartunya. Ini jarang sekali bertipu muslihat untuk sebuah kenyamanan. Finansial selalu aman terkendali ya. Oke, saya akan mulai baca dari prediksi asmara ya. Gemini untuk bulan April, prediksi asmaranya adalah sebagai berikut. Gemini melakukan suatu tipu muslihat di sini ya. Jadi ini kondisi sekarang. Kalau tipu muslihat ini terbaca dalam kondisi sekarang. Ini efek dari energi masa lalu ya. Energi masa lalu di mana Gemini seperti sudah kehabisan ini ya, kehabisan energi untuk bagaimana harus men-treat pasangannya itu. Orang yang dicintai ya. Orang yang dicintainya itu, agar orang yang dicintainya itu bisa sesuai dengan apa yang Gemini ekspektasikan atau Gemini mau ya. Jadi Gemini itu memiliki ekspektasi terhadap pasangannya dan ekspektasinya itu tidak terpenuhi oleh pasangannya. Jadi Gemini untuk sekarang sedang bertipu muslihat. Di sini terbaca Gemini sudah mulai pandai ya, sudah mulai pandai untuk memperlakukan bagaimana seharusnya dia memperlakukan pasangannya itu. Dia mengetahui mungkin pasangannya itu membutuhkan sebuah kenyamanan. Kenyamanan di sini dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing saja ya, karena beberapa orang definisi tentang kenyamanan itu memang berbeda-beda. Ada yang definisi kenyamanannya itu dengan dia diberikan perhatian. Ada yang definisi kenyamanannya itu diberikan sesuatu hal yang memang dia mau. Sesuatu hal dalam tanda kutip yang memang dia mau. Banyak hal ya di sini ya. Tanda kutip itu bisa berupa kebutuhan finansial, bisa kebutuhan yang lainnya, bisa kebutuhan tentang solusi dari apa yang memang menjadi masalahnya pada saat itu. Silakan dikondisikan, tidak harus negatif. Ada yang negatif juga, tapi tidak semuanya negatif. Karena ini general reading, jadi saya tidak bisa secara vulgar atau gamblang untuk mengatakan segala sesuatu yang memang seperti tergambar di dalam
kartu ini. Kadang-kadang sebuah kartu itu berbicara seperti menyatakan sesuatu, seperti dia itu menggambarkan sesuai dengan ilustrasi yang ada di sini ya. Jika dihubung-hubungkan itu menggambarkan sesuatu hal yang jika diungkapkan atau jika dikatakan untuk sebagian orang pasti ada yang keberatan. Karena itu seakan-akan seperti sebuah tuduhan ya. Oleh karena itu saya sering mengatakan silahkan dikondisikan dengan sesuai dengan apa yang memang dikondisikan, sesuai dengan kejadian atau kondisi di mana dia memang mengalami hal yang seperti itu. Di sini tergambar sebuah pemikiran yang tidak selesai-selesai ya. Jadi mau diberhentikan atau mau di stop, tapi masih ada keinginan. Di satu sisi dua-duanya sama-sama masih memiliki keinginan yang sama. Keinginan yang sama untuk melanjutkan hubungan itu. Kalau yang saya baca di sini hubungan yang memang tidak seharusnya ya. Mohon maaf, ini sepertinya ada yang sedang dalam kondisi orang ketiga. Jadi bisa jadi pasangannya itu sudah terikat sakral komitmen atau sudah memiliki komitmen yang memang sudah serius dengan pasangannya, dan kemudian dia memiliki cinta di luar dari pasangannya itu. Justru dia menemukan cinta di luar hubungan dia dengan pasangan itu. Jadi di sini akhirnya dia menggantungkan hubungan itu. Hubungan di luar pasangannya ya, bukan hubungan dengan pasangannya. Hubungan dengan pasangannya tetap berjalan terus. Jadi terbaca di sini Gemini mengejar cinta di luar dari pasangannya itu, di luar dari pasangan resminya. Sepertinya hubungan ini berasal dari energi masa lalu ya. Energi masa lalu yang tidak bisa diselesaikan. Energi masa lalu yang tidak bisa dikendalikan. Ada sebagian yang terjebak dengan energi masa lalu, ada yang tidak. Ada yang memang orang baru, ada yang memang ini orang dari masa lalu. Sebagian besar dominan oleh orang dari masa lalu yang menawarkan suatu cinta yang menurutnya lebih besar dari pasangannya itu. Tapi mereka tidak berkomitmen di sini. Hanya dua-duanya takut merasa kehilangan. Karena dua-duanya merasa memiliki potensi untuk bisa memenuhi apa yang mereka cari di luar dari yang ada sekarang. Tidak resonate untuk semua Gemini ya. Tidak resonate untuk semua Gemini sekali lagi. Ini hanya untuk yang sedang cocok saja energinya. Apabila tidak, silakan di skip. Atau silakan lihat reading yang lain ya. Karena memang ini general reading. Jadi tidak semuanya resonate. Kemudian di sini Gemini melakukan sesuatu hal yang beresiko. Atau dua hal itu seperti dua mata pedang yang jika tidak dilakukan juga beresiko, kalau dilakukan juga beresiko. Semoga Gemini bisa memilih mana yang baik untuk Gemini ya. Jangan bermain api di sini. Oke, untuk Gemini prediksi asmaranya sekian dulu, dan sekarang akan saya lanjutkan kepada prediksi finansial. Gemini sedang berada di dalam kestabilan finansial dan sedang tidak ingin diganggu ya, atau tidak ingin bertransaksi finansial dengan yang tidak, menurut Gemini tidak ada potensi untuk memberikan benefit ya, atau
Gemini sedang tidak mau berurusan dengan siapapun yang berhubungan dengan finansial, terutama masalah pinjaman. Karena dia sedang menikmati menikmati pencapaiannya ya. Untuk Gemini yang berpasangan, pasangannya sedang sukses, sedang bisa memberikan apa yang Gemini mau. Atau untuk Gemini yang bekerja sendiri pun sedang berada dalam posisi yang menyenangkan. Jadi kejayaan Gemini saat ini atau pencapaian Gemini saat ini dilihat oleh banyak orang ya di sekitarnya. Selain Gemini senang berinteraksi sosial, Gemini juga sedang senang menunjukkan pencapaiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di sini. Ini terbaca seperti mohon maaf pamer ya. Jadi ada di sekitarnya orang yang membutuhkan bantuan atau memberikan kode bahwa dia sedang membutuhkan bantuan kepada Gemini. Dia ingin dibantu Gemini secara finansial. Di sini Gemini bersikap masa bodoh ya. Jadi Gemini sangat selektif sekali dalam membantu orang di sini. Sangat ditimbang-timbang untung ruginya dan potensi, kalau misalnya ada yang meminjam sangat dipertimbangkan sekali potensi untuk balik pinjamannya itu. Jadi di sini seperti terlihat tidak mau membantu ya, seakan-akan tidak mau membantu. Bahkan apabila ada yang menawarkan suatu kerjasama yang sekiranya Gemini merasa tidak yakin, Gemini akan langsung meninggalkan kerjasama itu. Karena Gemini sudah merasa bahwa dengan sendiri, dengan bekerja keras sendiri, dengan apa yang sedang dilakukan sekarang itu sudah cukup dan sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Dan dengan posisi yang sekarang dia sudah mapan. Jadi Gemini sedikit masa bodoh ya untuk hal-hal seperti itu. Sangat wajar sekali apabila seseorang yang sedang dalam suatu kondisi stabil, sedang dalam suatu kondisi di mana dia tidak membutuhkan bantuan orang lain ya di sini. Jadi sangat wajar jika dia merasa nyaman dengan kondisinya, merasa nyaman dengan diri sendirinya. Tetapi apabila di sekitarnya ada yang kondisinya tidak sama, sebaiknya tidak terlalu ditunjukkan. Karena apabila ditunjukkan dan kemudian ada yang berharap sesuatu hal, apabila tidak dipenuhi atau tidak bisa dilakukan sesuai dengan apa yang orang lain ekspektasikan, terkadang itu menimbulkan kesulitan untuk diri kita sendiri loh. Untuk sebagian orang sebaiknya tidak usah ditunjukkan siapa dia dan bagaimana kondisi dia saat ini. Karena tidak semua orang senang dengan apa yang orang lain alami atau tidak dengan yang orang lain capai. Itu tidak semua orang senang. Untuk yang positif ya. Ada yang sebagian orang itu lebih senang mendengar seseorang mengalami kegagalan. Ada. Karena buat dia sendiri, hal-hal seperti itu dia merasa di dalam kesulitan dia, oh ternyata ada yang seperti aku, oh ternyata ada juga yang mengalami kegagalan. Jadi ada orang yang sedang mencari-cari untuk mendengar kegagalan orang lain itu banyak sekali. Banyak orang yang mencari motivasi dari mendengar kegagalan orang lain, itu sangat banyak sekali. Daripada orang yang mencari motivasi dari mendengar kesuksesan orang lain, itu faktanya lebih sedikit. Oke. Untuk Gemini semoga lebih sukses dan semoga bisa memilih dan mau berbagi kepada orang yang memang membutuhkan. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.